Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi membuka retret kepala daerah gelombang 2. Warga Karawang dihebohkan dengan perubahan warna air Sungai Citarum secara tiba-tiba. Permainan tradisional bernama lori-lorian masih bertahan dari gempuran game modern. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nugroho Iman akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Retret kepala daerah gelombang 2 digelar di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dihadiri 84 kepala daerah. Para peserta mendapat pembekalan dari sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Sebelumnya terdapat 93 peserta yang terdaftar untuk mengikuti retret kepala daerah gelombang 2 di kampus IPDN Sumedang. Wamendagri Bima Arya menyebut 6 peserta berhalangan hadir karena alasan kesehatan. 1 peserta karena alasan kedukaan dan 2 peserta lainnya akan menyusul usai selesai dilakukan pelantikan. Rangkaian upacara pembukaan retret berjalan dengan lancar. Ada 84 kepala daerah. Tadinya itu kan 86 karena 1 kembali ke Papua karena orang tuanya wafat, yaitu Gubernur Papua Pegunungan. Tetapi kemudian saya mendapatkan laporan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ini mungkin baru pelantikannya hari ini atau besok. Jadi agak terlambat proses pelantikannya. Kami ingin tuntas dulu pelantikan, baru ikut retret. Sesampainya di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, para peserta disambut oleh Praja IPDN dengan marching band. Selanjutnya para peserta disambut oleh Wamendagri Bima Arya dengan upacara dan pengalungan bunga secara simbolis. Selanjutnya, para peserta pun diarahkan untuk makan siang bersama para praja dengan waktu yang ditentukan di gedung Mensa IPDN. Selanjutnya di hari pertama ini, para peserta akan melakukan pengenalan kampus dan istirahat untuk melanjutkan kegiatan esok hari. Besok rencananya retret gelombang 2 akan langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Upacara akan dilakukan pada sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pembekalan materi tentang wawasan kebangsaan oleh Gubernur Lemhanas. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Bupati Taliabu, Sasabila Mus, hadir mengikuti retret gelombang kedua meski dalam kondisi hamil. Ia bersemangat mengikuti retret karena bisa bersilaturahmi dengan pemimpin dari daerah lain dan menambah wawasan serta pengetahuan terkait pemerintahan. Rombongan peserta retret gelombang kedua tiba di stasiun KCIC Tegaluar, Kabupaten Bandung, Minggu siang. Peserta dengan jumlah 86 ini menaiki bus dari Jakarta menuju ke IPDN Jatinangor, Sumedang. Saat tiba di stasiun KCIC Tegaluar, ada kejadian unik, di mana Bupati asal Taliabu, Sasabila, harus dibantu mengikat tali sepatu oleh Bupati Siak Afni Zulkifli. Kondisi Bupati Taliabu Sasabila saat ini tengah hamil 4 bulan, namun dirinya sangat bersemangat ingin mengikuti retret gelombang 2. Menurut Sasabila, dirinya sangat ingin mengikuti retret gelombang 2 ini dan dirinya sangat bersemangat. Persiapannya alhamdulillah cukup matang, sudah disiapkan juga, sudah jauh-jauh hari tahu bahwa retret kepala daerah ini adalah sebuah kewajiban untuk kami semua dan pastinya kami siap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dan kegiatan program, khususnya program belajar mengenai program Asta Cita dan program utama dari Bapak
Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Bu, katanya kondisinya lagi hamil. Iya betul, alhamdulillah. Menjaga kehamilannya seperti apa? Menjaga kehamilan di saat mengikuti retret ini. Oh, jadi dengan surat dokter dan surat hasil uji kesehatan kemarin, saya mendapatkan pita merah dan gelang merah yang artinya tidak perlu mengikuti seluruh kegiatan fisik yang berat, tapi bukan berarti itu menjadi alasan saya untuk tidak bangun pagi bersama-sama yang lainnya. Selain Bupati, dalam retret gelombang 2 ini terlihat Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir. Retret gelombang 2 ini, peserta yang datang sebanyak 86 bupati dan gubernur dan akan berlangsung di IPDN Jatinangor, Sumedang. Noval Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam retret Kepala Daerah gelombang kedua, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan meski waktu penyelenggaraan lebih pendek, para peserta mendapatkan bobot pembekalan yang sama dengan para peserta retret di Magelang. Masih adanya kepala daerah yang bermasalah usai ditempa dan diberikan sejumlah pembekalan selama 10 hari di retret Kepala Daerah Magelang, Jawa Tengah. Seperti Luki Hakim yang berlibur ke luar negeri tanpa izin dan pernyataan kontroversial berbau sara yang dilontarkan oleh Bupati Jayapura. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut hal itu terjadi materi yang menyangkut hak dan kewajiban kepala daerah diberikan di akhir retret saat fokus peserta sudah tidak dalam kondisi baik. Wamendagri pastikan telah mengevaluasi hal tersebut dalam pelaksanaan retret gelombang kedua ini. Ia menambahkan pelibatan kantor komunikasi kepresidenan sebagai pemberi pembekalan diharap bisa mencegah hal serupa terjadi. Ya, jadi memang kalau kita evaluasi, ketika sesi hak dan kewajiban kepala daerah itu diberikan di ujung ketika di Magelang. Mungkin sudah nggak fokus gitu ya. Nah, kita akan alokasikan waktu yang lebih nyaman untuk peserta supaya bisa mengikuti. Jadi hak kewajiban, regulasi, bagaimana rotasi, mutasi kepegawaian, itu akan disampaikan oleh jajaran dirjen kami dengan lebih rinci dan detail. Ya, supaya nggak ada lagi hal-hal yang kemudian ditafsirkan berbeda atau tidak diketahui. Di hari pertama, Pak? Enggak. Itu mungkin di hari Rabu atau Kamis ya. Retret kepala daerah kembali digelar dengan peserta para kepala daerah yang sebelumnya berhalangan berpartisipasi serta kepala daerah hasil PSU dan dismisal MK. Seperti di retret gelombang pertama, sejumlah materi dari Menko, Menteri, Polri, Lemhanas, dan KPK akan diberikan sebagai bekal para kepala daerah memimpin daerah mereka. Retret kepala daerah diharapkan dapat membangun kedisiplinan, sinergitas, dan kolaborasi antar kepala daerah dan pusat untuk kebaikan pembangunan nasional. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Saudara, masih dari acara retret gelombang kedua, sejumlah pulau di Indonesia diduga diperjualbelikan di salah satu situs jual beli pulau. Terkait hal tersebut, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pulau tidak bisa diperjualbelikan dan dimiliki oleh asing. Penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau secara badan hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Mengacu pada Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 menegaskan penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau secara badan hukum. Selain itu, Peraturan Menteri KKP nomor 10 tahun 2004 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya menegaskan penguasaan pulau. Pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa 30% dari luas pulau kecil dikuasai oleh negara. Adapun 70% boleh dimanfaatkan pelaku usaha, tetapi statusnya hak guna bangunan bukan hak milik. Jadi dalam satu pulau tidak boleh, seandainya dia APL, tidak boleh ada satu orang atau badan hukum yang melakukan, mempunyai, memiliki
satu orang. Satu orang hanya boleh memiliki maksimal 70% atau satu badan hukum. Kalau badan hukum berarti sifatnya HGB atau hak pakai, hak guna bangunan. Dan ketentuannya orang asing atau badan hukum asing tidak boleh memiliki HGB, apalagi SHM. Investor atau pelaku usaha asing tidak boleh memiliki hak guna bangunan apalagi sertifikat hak milik. Sementara itu belum diketahui siapa yang memasang iklan jual beli pulau di situs penjualan pulau karena bukan kewenangan dari Kementerian ATR BPN terkait hal tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Warga dihebohkan dengan perubahan warna air sungai secara tiba-tiba menjadi warna biru kehijauan. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelang berakhirnya masa pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat, terlihat antrian panjang para wajib pajak di Samsat, Kota Depok. Para wajib pajak datang dari berbagai daerah di Kota Depok dan sekitarnya. Saudara, masa pemutihan sendiri akan berakhir pada akhir bulan Juni 2025 ini. Selasa pagi kemarin, para wajib pajak datang dari berbagai daerah di Kota Depok dan sekitarnya, berusaha menuntaskan kewajiban pajak kendaraannya sebelum masa penghapusan denda pajak berakhir. Mereka terlihat memenuhi antrian dengan sabar dan menunggu giliran. Batas waktu program ini yang jatuh pada akhir bulan Juni 2025 menjadi alasan utama membludaknya sejumlah wajib pajak di hari-hari terakhir ini. Beberapa warga Depok mengungkapkan bahwa sejak pagi memang sudah ada antrean. Bahkan di hari-hari sebelumnya juga memang sangat ramai. Dari jam berapa ngantri? Sekitar jam 8. Dari jam 8. Itu memang udah ramai kondisinya? Kondisinya udah ramai. Terus ya emang udah penuh sih. Karena lagi ada pemutihan kan? Iya, jadi dimanfaatkan pemutihannya ini untuk bayar pajak. Tadi antriannya cukup panjang ya Mbak ya? Kalau di dalam baru ngelihat iya panjang banget, di bawah juga cek kendaraan, cek fisik itu kan panjang juga. Tapi kayaknya dari kemarin emang ngantri juga ya, kayaknya dari awal dibuka emang selalu ngantri. Masyarakat berharap adanya inovasi dan solusi konkret agar proses pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan nyaman di masa mendatang. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Warga sekitar Sungai Citarum di Karawang dihebohkan dengan perubahan warna air sungai secara tiba-tiba menjadi warna biru kehijauan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang memastikan pencemaran sungai di Citarum tersebut berasal dari salah satu perusahaan. Warna air sungai Citarum di Karawang Sabtu sore kemarin tiba-tiba berubah warna menjadi warna biru kehijauan. Ironisnya, kejadian ini terjadi tepat saat pemerintah Kabupaten Karawang memperingati Hari Lingkungan Hidup yang digelar di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang. Perubahan warna ini diduga kuat berasal dari pencemaran limbah salah satu pabrik produksi kertas di Karawang. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Iwan Ridwan ditemui di sela-sela acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Menurut laporan yang diterima, pihaknya memastikan bahwa pencemaran limbah di Sungai Citarum berasal dari PT Pindo Deli 1 yang berlokasi di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Mas pertama dari Pindo 1 aja. Itu dari mana asalnya, Pak? Di Pindo 1. Dari Pindo 1. Itu udah dipastikan Pak artinya, Pak? Informasi di lapangan Pindo 1. Pindo 1. Ya, terus tindakan selanjutnya, Pak? Dari Bapak? Nanti kita panggil ya. Kita. Kapan ini, Pak? Cepatnya ya. Cepatnya. Oke? Siap. Siap. Sebuah jembatan gantung penghubung antar desa di Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan karena rapuh termakan usia. Untuk sementara jembatan tersebut ditutup dan membuat sejumlah pelajar terpaksa menyeberang lewat sungai menuju ke sekolah. Karena jika harus memutar arah, jarak menuju ke sekolah menjadi sangat jauh.
Seperti inilah kondisi beberapa siswa yang menyeberangi sungai saat akan berangkat ke sekolah karena jembatan gantung yang biasa digunakan siswa-siswa ini rusak akibat lapuk dimakan usia. Selain itu, selama 19 tahun, jembatan tersebut pun belum tersentuh perbaikan. Terlebih, beberapa hari yang lalu, dikabarkan ada warga yang terperosok di jembatan tersebut, sehingga pihak kecamatan menginstruksikan ke pihak desa agar jembatan tersebut ditutup untuk sementara waktu. Jembatan gantung yang membentang di atas Sungai Cisokan dengan panjang sekitar 90 meter dan memiliki ketinggian sekitar 15 meter sudah berusia sekitar 19 tahun sejak dibangun. Ini merupakan akses utama warga dari dua desa, yakni Desa Pukasari dan Desa Karya Mukti. Karena jembatan ini dari kemarin emang udah nggak layak pakai ya, sudah tidak layak pakai. Tapi kemarin ada warga yang memaksa pakai kendaraan motor, terus dia kejeblos gitu. Terperosok? Ya terperosok di jembatan itu. Karena kan ya jembatan itu udah banyak yang bolong-bolong juga, udah rusak. Pokoknya udah rusak banget lah, pokoknya udah tidak layak pakai. Itu. Sementara menurut Camat Leles, pihaknya membenarkan adanya laporan warga yang terperosok di jembatan tersebut. Usai mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung menginstruksikan pihak desa agar jembatan untuk sementara waktu ditutup guna mengantisipasi kejadian serupa. Sebetulnya kita tidak ada himbauan untuk melintasi lewat bawah ya, yang sebetulnya itu juga resiko. Saya baru dengar dari Bapak juga bahwa tadi ada siswa yang memang lewat bawah. Nah, ini mungkin saya akan coba tindak lanjuti supaya lewat bawah juga kita himbau untuk tidak melintasi karena memang cukup beresiko juga. Jadi kita akan himbau kepada desa supaya warga tidak ada melintasi baik lewat jembatan ataupun lewat bawah karena ditakutkan ada korban lah. Ya, jadi keselamatan warga menjadi prioritas kami. Camat sudah melaporkan ke pihak terkait agar segera ditindaklanjuti dan berharap jembatan tersebut segera diperbaiki atau dibangun kembali. Anggaryadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Permainan tradisional lori-lorian masih bertahan dari gempuran game modern. Bagaimana permainan itu? Kita simak selengkapnya setelah jeda berikut. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat ribuan pencari kerja rela antri di Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair yang digelar di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pekan lalu, para pencari kerja didominasi lulusan baru dan mereka yang pernah bekerja namun terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dipadati ribuan pencari kerja sejak pagi hari. Mereka rela antri panjang untuk melakukan pendaftaran dan registrasi di lokasi Job Fair yang bertempat di area Gedong Sigrong, Jalan Siliwangi, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut pihak Disnaker, dalam Job Fair 2025 kali ini diikuti oleh sebanyak 43 perusahaan untuk penempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Total lowongan yang tersedia mencapai 3.033 lowongan pekerjaan. Sementara pencari kerja atau pengangguran di Purwakarta mencapai 38.000 orang. Ini kan Job Fair yang ketiga kali ya selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja di Purwakarta. Tentunya harapan semua masyarakat pencari kerja di Purwakarta Job Fair. Walaupun memang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa jumlah pengangguran di Purwakarta itu angkanya kan masih tinggi, 38.000. Itu kalau sekarang ada peluang 3.033 kan masih jauh angka pengangguran. Tapi paling tidak ikhtiar kecil ini bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Purwakarta. Gitu. Artinya kita berupaya pemerintah hadir melalui Disnaker untuk bisa mensejahterakan masyarakat Purwakarta melalui tadi lowongan pekerjaan. Kita
akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang di Purwakarta ada 43 itu untuk formasi penempatan dalam negeri dan luar negeri. Adanya bursa tenaga kerja disambut baik para pencari kerja. Rata-rata mereka yang datang baru mencari kerja dan yang pernah bekerja namun terkena PHK. Umumnya pencari kerja mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan saat ini dan berharap job fair yang diselenggarakan bisa menerima mereka untuk masuk ke dunia kerja. Kebantu juga sih buat nyari info loker di PT-PT yang lainnya, karena kan kalau di online itu susah ya, jadi kalau di sini kan tinggal nge-barcode juga gitu. Menurut saya dengan adanya job ini sangat membantu ya, apalagi kita yang fresh graduate sama beberapa orang yang mungkin susah cari loker, jadi merasa terbantu karena adanya job fair dari pemerintah ini. Pemerintah Purwakarta sebagai penyelenggara menargetkan dari ribuan lowongan yang tersedia, setidaknya bisa mengurangi tingginya angka pengangguran. Saat ini terdapat 38.000 pengangguran yang tercatat di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, bursa tenaga kerja juga dilakukan untuk menekan adanya calo yang kerap mengambil keuntungan dari para pencari kerja. Job fair ini digelar selama 2 hari mulai dari tanggal 25 hingga 26 Juni 2025. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Di tengah gempuran permainan game online dan kebiasaan anak-anak menggunakan gadget, di Garut ada sebuah permainan tradisional bernama lori, masih bertahan dan bahkan digemari anak-anak di Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Permainan buatan warga lokal ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengajarkan nilai kebersamaan dan kreativitas. Ya. Beginilah suasana di sebuah kampung di Ciherang, Desa Haur Kuning, Kecamatan Malangbong, Garut. Anak-anak terlihat antusias bermain lori, permainan tradisional mirip kereta api mini yang dibuat dari bahan kayu dan dijalankan di rel yang sederhana dari pohon pinang dan pohon aren. Permainan ini sudah ada sejak tahun 1965, diciptakan oleh Abah Koko, warga setempat yang kini berusia 76 tahun. Mainan lolorian merupakan permainan luncur-luncuran mirip lori. Untuk bergerak, rel dibuat dari lokasi menanjak ke arah menurun. Bermain lori ini bisa dilakukan sendiri atau beramai-ramai dengan papan luncur secara bergiliran. Menurut Abah Koko, lori ini dibuat sepanjang 27 cm dengan jalur rel selebar 20 cm dan panjang rel kurang lebih 150 meter. Dengan tarif sewa Rp5.000 per jam, permainan ini memberikan alternatif hiburan yang sehat tanpa gawai. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun tak jarang berselancar dengan lori tersebut. Ya suka main lori, tidak berkeluyuran kemana ke sana ke sini, khusus main lori di pagi sampai sore di sini saja, kumpulnya orang kecil di mana saja, di sini saja, rekaan sendiri dibangkitkan. Harga sewa nama Rp5.000 per jam. Kalau banyak orang, tapi kalau orang tidak ada mah biasa puasnya. Sementara itu, Muhammad Ginanjar mengatakan, bermain lori sangat seru bila dilakukan secara beramai-ramai. Meski belum banyak dikenal masyarakat luar, ia berharap permainan lori ini bisa terus dilestarikan. Lorian ya emang seru banget sama teman-teman. Sambil liburan sambil biar gak pegang HP terus. Mudah-mudahan lori ini berkembang sampai kapanpun ini. Semoga seru terus, semoga ramai terus ya.
Lor ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal Garut yang ramah lingkungan dan syarat makna sosial. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Nugroho Iman beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.